sulit di sini berangkat dari 3 kategori utama. Dan ini perlu kita lihat orang di luar kita atau di dalam diri kita. Pertama adalah too agresif. Jadi agresivitasnya kebablasan. Yang kedua adalah too pasif. Pasifnya kebablasan. Yang ketiga adalah too indecisive. Bingungnya kebablasan. Tentu nanti dalam perilaku itu ada varian-varian yang luas sekali, ya, banyak sekali. Tetapi akarnya 3 ini. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa yang membuat seseorang disebut sulit itu tunya, bukan agresifnya. Karena agresif itu bisa jadi dimiliki oleh semua orang. Yang membuat orang sulit itu bukan pasifnya, tetapi tunya. Nah, apa tu di sini? Terlalu. Jadi misalnya orang terlalu sering marah, itu lama-lama menjadi orang difficult untuk sekelilingnya, dikit-dikit marah, atau terlalu lama marahnya sehingga menjadi semacam label, dia pendendam loh orangnya, sehingga sulit untuk beradaptasi dengan rekan-rekannya. Atau terlalu besar, ada masalah kecil tapi marahnya besar sekali. Nah, tuh yang digandengkan dengan agresif ini berbahaya buat kita dan buat orang-orang sekeliling kita. Demikian juga pasif. Pasifnya sendiri itu dimiliki oleh semua orang dan terkadang kita butuhkan. Misalnya kita perlu bersikap pasif karena kita sebagai orang baru di situ. Tetapi menjadi problem ketika pasifnya itu kita tambah itu kebablasan, terlalu lama pasif, ya, atau menjadi label bahwa kita adalah orang pasif, sehingga pekerjaan kita agresif. Ini tentu melihat siapa dia, posisinya bagi dalam hubungan kita. Kalau itu atasan kita tentu berbeda, kalau itu bawahan kita berbeda lagi, kalau itu adalah tim kita. Nah, secara umum ketika kita menghadapi atasan yang agresif, itu kan kita tidak punya banyak pilihan di sana. Nah, saya sering menyarankan itu, lakukanlah visualisasi. Anda membayangkan di luar waktu-waktu tertentu, ya, Anda membayangkan diri Anda tenang menghadapinya. Jadi ciptakanlah visualisasi batin yang kemudian nanti melekat di alam bawah sadar Anda bahwa Anda tenang menghadapinya. Tentu ini butuh simulasi yang berkali-kali, ya. Jadi tenang. Dengan menunjukkan Anda tenang, maka dia pun lama-lama akan berubah karena Anda, ya. Karena ini atasan. Nah, setelah Anda tenang menghadapi, Anda baru menyampaikan pendapat Anda, dan itu perlu didukung dengan fakta, bukan klaim. Jadi fakta, Pak, faktanya di lapangan tuh ada begini, ada begini, ada begini. Tapi itu pun setelah Anda tenang mendengarkan. Dan untuk bisa tenang, sekali lagi, Anda tidak bisa tanpa latihan. Latihannya adalah visualisasi. Anda membayangkan diri Anda tenang di luar pekerjaan. Yang kedua, ketika itu posisinya sama, biasa yang sering kita sebut dengan istilah I statement. Kita menggunakan penjelasan saya maunya begini, tanpa harus menuding saya tidak mau mengikuti kamu, atau tanpa harus menyalahkan bahwa milik kamu itu keliru gitu. Tapi cukup menjelaskan ini yang saya pilih. Ini yang saya pilih. Jadi menggunakan I statement. Nah, penjelasan yang menegaskan pilihan saya itu menunjukkan bahwa Anda punya otoritas yang bagus terhadap pilihan-pilihan Anda. Dan itu membuat dia berubah, membuat dia punya pertimbangan tertentu gitu. Nah, itu yang bisa kita gambarkan ketika posisinya kita berhadapan dengan atasan yang agresif, atau berhadapan dengan orang yang satu tim tapi dia agresif yang sulit dikendalikan. Nah, tentu kalau itu bawaan kita gampang, kita tinggal menjelaskan ini loh perilaku yang perlu Anda tampilkan. Ada satu rahasia yang perlu kita praktekkan, bagaimana menjaga stabilitas emosi. Emosi itu kan datangnya antara, kalau nggak dari pikiran, dari hati. Jadi dua mesin inilah yang menciptakan emosi. Nah, supaya dua mesin itu kerjanya bagus, itu kita harus mengisinya dengan pemahaman-pemahaman yang positif. Nah, itu kuncinya.
Jadi ketika Anda melihat ingin berhadapan dengan orang sulit, kalau Anda langsung membenci dia ini, sebelum berangkat aja Anda sudah menyimpan berbagai pemahaman negatif mengenai dia, hampir bisa dipastikan reaksi-reaksi Anda akan cepat ke negatif. Karena itu, sebelum menghadapinya, Anda siapkan pemahaman-pemahaman positif yang mengisi ruang batin Anda di hati dan di pikiran. Contoh, saya akan pelajari bagaimana cara menghadapi dia yang begini ini supaya apa? Supaya skill saya naik nanti ketika saya mimpi. Nah, Anda menciptakan pemahaman positif itu. Karena dia adik saya, tapi dia ini sering menciptakan kesusahan di orang lain, maka saya akan pelajari ini apa masalahnya, lalu apa nanti yang bisa saya rasakan. Nah, jadi ciptakanlah pemahaman positif yang bisa mengisi ruang pikiran dan hati Anda. Supaya apa? Supaya emosi Anda mudah terkontrol. Tentu ini tidak bisa dipraktekkan sekali, tetapi butuh berkali-kali. Sehingga praktek itulah yang membimbing kita untuk tetap seimbang ketika menghadapi orang yang kita nilai sebagai orang sulit. Dan yang kedua, ini jangan lupa, sama dengan yang saya sampaikan tadi di awal, perlu ada visualisasi dan simulasi. Nanti ketika saya berhadapan dengan dia, ini loh gaya saya akan tetap tenang. Visualisasi dan simulasi ini akan mempercepat bagaimana kesadaran diri kita itu muncul. Biasanya orang itu terpancing dalam oleh suasana itu sehingga emosinya cenderung negatif karena kesadaran dirinya tidak muncul. Jadi kecepatan kita untuk memunculkan kesadaran diri ini menjadi kunci juga bagi keseimbangan kita. Nah, itu sangat mungkin sekali kita berhadapan dengan orang-orang yang menurut kita tidak sempurna. Bolehlah Anda menyebutnya orang sulit lah, orang macam-macam gitu ya. Tetapi sebetulnya tugas kita bukan 100% untuk mengubah mereka. Biasanya juga kita tidak punya kapasitas untuk ke sana. Yang sangat mendasar untuk kita lakukan adalah bagaimana kita melatih respon-respon kita kepada orang yang bermacam-macam itu. Kenapa? Jika ini kita lakukan dan kita berhasil menguasai skill ini, maka derajat kita naik. Entah kita menjadi pemimpin atau apa. Nah ini, jadi respon kita yang perlu berubah. Kalau saya begini, kalau menghadapi orang kayak dia itu harus begini, gitu. Nah, cara yang paling pas, yang paling tepat untuk kita, biasanya bukan cara yang kita temukan di buku atau di seminar-seminar atau di program seperti kita ini. Ini pemantik sebetulnya. Ini sangat penting sebagai pemantik. Tetapi cara yang paling tepat itu biasanya kita temukan ketika kita diam dan tenang. Jadi kita melakukan apa yang disebut silent reflection. Kita punya waktu untuk berdialog dengan diri kita, tentang diri kita, mengenai apa yang perlu kita responi terhadap perilaku yang bermacam-macam itu berdasarkan pengalaman kita melihat orang lain, berdasarkan materi seminar yang pernah kita ikuti, apa yang pas gitu. Nah, yang pas itu akan kita temukan. Sahabat profesional, kembali saya ingatkan pada sahabat profesional untuk mengklik like dan subscribe channel YouTube kami, sehingga sahabat profesional dapat melihat video-video terbaru dari kami.